Shalom, baik. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lanjut di bagi-bagi cerita sejarah Alkitab. Dan kesempatan hari ini saya akan bercerita kepada saudara latar belakang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tentunya pada kesempatan ini kita lihat latar belakang dari 1 Korintus. Baik, langsung saja kita saksikan slide berikut ini. 1 Korintus, saudara. Ini latar belakangnya. Jadi Korintus itu sebuah kota kuno di Yunani. Di dalam banyak hal merupakan kota metropolitan, ya, selain Athena yang ada di Yunani, dan kota yang sangat terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur, yang sudah berkembang pada masa kini, ya. Pada saat itu kota Korintus termasuk kota yang metropolitan. Nah, saudara, Korintus menjadi kota yang angkuh, ya, yang sombong secara intelektual karena mereka orang-orang di sana kaya secara materi, tetapi bejat secara moral, ya. Segala macam dosa sudah merajalela di kota itu yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu, ya. Dan Paulus mendirikan jemaat di Korintus itu selama 18 bulan, ya, 18 bulan pelayanan di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 18, saya sudah sampaikan ini, perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Nah, jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang non-Yahudi, ya, yang dulu menyembah berhala, tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak percaya kepada Yesus. Nah, setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang dikatakan masih muda, ya, gereja yang baru terbentuk. Nah, surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanan Rasul Paulus di Efesus, ya. Jadi pada waktu perjalanan misinya yang ketiga, ya, dia menulis surat 1 Korintus ini selama 3 tahun lamanya. Nah, berita mengenai masalah-masalah yang jemaat yang di Korintus terdengar oleh Paulus di Efesus. Nah, setelah itu utusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang memohon petunjuknya atas berbagai persoalan. Nah, sebagai tanggapan atas berita dan surat yang diterimanya dari Korintus, Paulus kemudian menulis surat ini buat jemaat di Korintus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tujuan tulisan Paulus ini kepada jemaat di Korintus memiliki 2 alasan pokok, ya, dalam pikirannya. Yang pertama, tujuannya untuk membereskan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang tentunya sudah diberitahukan dahulu kepadanya. Pelanggaran-pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, jemaat Korintus maksudnya, tetapi bagi Paulus itu sebagai dosa yang serius. Nah, tujuan yang kedua untuk memberikan bimbingan, ya, dan instruksi atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh orang-orang Korintus, yang meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai individu, ya, dan sebagai jemaat, sebagai komunitas pengikut Kristus. Nah, ada beberapa ciri khas dari surat 1 Korintus ini, saudara. Yang pertama, surat ini paling berpusat pada persoalan-persoalan dibandingkan dengan kitab lain dalam Perjanjian Baru, ya. Lebih banyak menjawab persoalan-persoalan yang timbul di jemaat. Dalam menangani berbagai masalah dan perkara di Korintus, Paulus memberikan prinsip rohani yang jelas dan kekal. Nanti saya akan sampaikan garis besar dari tulisan 1 Korintus. Di mana setiap prinsip itu dapat diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh jemaat. Artinya itu bukan saja untuk jemaat di Korintus, tetapi
untuk jemaat-jemaat yang di mana saja berada. Yang kedua, ciri khas dari 1 Korintus ini adalah secara menyeluruh ditekankan kesatuan jemaat lokal sebagai tubuh Kristus. Nah, bicara tentang unity sebenarnya di 1 Korintus ini juga. Suatu fokus yang ada dalam pembahasan tentang karena ada mulai ada perpecahan di jemaat di Korintus. Ya. Kemudian bicara menekankan juga tentang perjamuan kudus dan karunia-karunia roh, karunia-karunia rohani. Kemudian ciri khas yang ketiga, surat ini berisi pengajaran di dalam perjanjian baru yang paling luas mengenai berbagai pokok penting seperti hidup selibat, ya, tidak menikah, perkawinan, dan nikah ulang. Ya, kita bisa baca di pasal 7. Kemudian ya perjamuan kudus di pasal 10 dan pasal 11. Kemudian berkata-kata dengan bahasa roh, tentang nubuat, karunia rohani dalam perhimpunan bersama dalam komunitas jemaat, ya, itu kita bisa temukan di pasal 12, 14. Ya. Dan kasih, ya, bicara tentang kasih agape di pasal 13 dan kebangkitan tubuh, ya, di pasal 15. Kemudian ciri khas selanjutnya yang keempat adalah surat ini memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan para gembala sidang berhubungan dengan disiplin gereja. Ya, apa tugas dan kewajiban rasul dan setiap pelayan-pelayan Tuhan tentunya. Dan yang kelima, surat ini menekankan adanya kemungkinan ada orang yang mundur dari iman karena berkanjang dalam perilaku yang tidak benar dan tidak berpegang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi ini juga nasihat, ya, kepada jemaat di Korintus yang mungkin sebagian dari mereka sudah mulai mundur dari iman kepercayaan mereka kepada Yesus. Nah, ada persoalannya di mana gereja terpecah, ya. Terpecah karena soal kepemimpinan, ya. Terpecah karena standar moral. Nah, gereja terpecah karena kasus pendakwa dan terdakwa. Ya, gereja terpecah karena kasus orang Kristen yang lemah dan ada yang kuat, ya, terpecah antara yang kaya dan yang miskin. Nah, terpecah soal karunia roh, ya. Jadi bicara gereja di sini artinya komunitas, ya, saudara, komunitas orang percaya. Selanjutnya, ada jawaban dari beberapa pertanyaan, ya, di 1 Korintus ini. Seperti bagaimana sih sikap yang benar terhadap para pemimpin? Kita bisa menemukan jawabannya di tulisan 1 Korintus ini. Kemudian pertanyaan, di mana letak pendidikan dalam kehidupan Kristen? Ya. Bagaimana tentang disiplin gerejawi? Kita juga bisa melihat dalam tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus di bagian yang pertama ini. Bolehkah orang Kristen tuh membawa orang Kristen lain ke pengadilan? Gitu. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap agama-agama lain? Kita bisa belajar semua ini, saudara. Kita bisa temukan di 1 Korintus. Apa ini maksud dengan kebebasan? Bolehkah wanita berdoa di gereja? Apakah karunia-karunia roh itu? Karunia roh mana yang paling penting dari sekian karunia-karunia roh? Dan apa yang terjadi setelah kematian? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dogmatis, tetapi kita bisa menemukan jawabannya dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bagian yang pertama ini. Kemudian di sini saya sampaikan di mana gereja terpecah, mereka terpecah dalam 4 golongan, ya, dengan nama yang berbeda-beda. Jadi di Korintus itu ada yang berkata, oh saya golongan Paulus, oh saya golongan Petrus. Ada yang juga berkata saya golongan Apolos. Ada yang juga yang berkata saya golongan Kristus. Nah, jadi mereka sudah mulai punya label-label, punya nama. Oh saya lebih mengikut ini, ya. Nah, dan itu, saudara, perpecahan itu memang dari gereja mula-mula sudah mulai, ya, terjadi. Nah, apalagi di abad-abad sekarang, di zaman ini, wah,
gereja sudah begitu banyak ya saudara. Nah ini, jadi di Korintus ini ada golongan-golongan yang disebut Paulus, golongan Petrus, golongan Apolos, golongan Kristus. Nah, kemudian yang menarik dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bagian pertama ini, Paulus menggunakan 5 sebutan yang mencolok bagi dirinya ya, dan para pemimpin gereja lain untuk menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap ya. Bahwa contoh dia memberikan menjelaskan pada mereka bahwa sebagai pemimpin tuh bahwa adalah harus juga sebagai seorang pelayan ya, diakonia, dan sebagai kawan sekerja. Di pasal 3 nih, sebagai ahli bangunan, sebagai hamba, pembantu, sebagai orang yang dipercaya. Nah, itu Paulus menggunakan 5 sebutan ya tentang dirinya, dan juga ya, secara khusus dan kepada para pemimpin gereja secara umum ya, bahwa orang yang dipanggil melayani Tuhan ya itu sebagai pelayan, sebagai kawan sekerja, sebagai ahli bangunan yang membangun ya tubuh Kristus, sebagai hamba, sebagai pembantu, dan sebagai orang yang dipercaya. Jadi harus dapat dipercaya sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Nah, selanjutnya ada kebingungan mengenai kebebasan yang terjadi di jemaat di Korintus ya. Mereka, apa yang dimaksud dengan kebebasan? Ya. Jadi orang Kristen yang kuat, dalam tanda petik, maksudnya mereka yang lebih dikatakanlah lebih sungguh-sungguh, berpendapat bahwa mereka bebas memakan makanan dalam rumah-rumah berhala di Korintus. Sekalipun orang Kristen yang lemah, ya, itu yang ibaratnya mereka baru masuk dalam satu kelompok itu, ya, dibingungkan dan dilemahkan oleh perbuatan mereka. Jadi mereka yang sudah lebih dahulu menjadi Kristen, ya, dikatakan dalam petik yang kuat, ya, tetapi mereka masih melakukan memakan makanan di rumah-rumah berhala, sehingga menjadi kebingungan bagi orang Kristen pemula, ya. Dan wanita-wanita yang dalam tanda petik yang bebas, ya, merasa boleh menanggalkan kerudung, walaupun sebagian pria Kristen tradisional berpikir bahwa mereka sudah terlalu maju, ya, karena dulu harus pakai kerudung dan mereka merasa bolehlah buka kerudung gitu. Kemudian ya Paulus ya memarahi hal-hal tersebut, ya. Dia mengambil contoh sederhana tentang haknya untuk menerima upah bagi pekerjaannya sebagai seorang pengkhotbah, ya. Jadi dia memarahi sifat perbuatan-perbuatan para jemaat, ya, di sana yang menganggap suatu kebebasan yang sudah berlebihan, ya, yang tidak sesuai lagi dengan firman. Jadi Paulus menjelaskan tentang pribadinya, ya, sebagai rasul. Dia juga memperkenalkan diri bahwa dia rasul dan juga memiliki hak dan kewajiban sebagai rasul. Yang pertama bahwa hak seorang rasul itu membawa seorang istri, ya. Itu kita bisa baca di pasal 9 ayat 5. Kemudian Rasul Paulus mengilustrasikan tentang hak dan kewajiban rasul itu sebagai seorang prajurit, ya. Kemudian sebagai tukang kebun, ya. Kemudian tentang sebagai seorang gembala, ya. Bahkan dia juga menjelaskan bahwa hak dan kewajiban rasul itu juga masuk dalam ajaran hukum Taurat, ya. Dan dia memberi contoh dari para imam di Bait Allah. Mereka dicukupkan keperluannya, ya, dengan apa yang diterima di Bait Allah itu. Bahkan Paulus juga menjelaskan bahwa pengajaran dari Yesus sendiri bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu, ya. Jadi ya wajib dan hak mereka seorang rasul atau penginjil untuk menerima sesuatu dari apa yang mereka sudah kerjakan sebagai pemberita Injil.
Nah, nilai-nilai apa yang kita bisa dapat dari pelajaran 1 Korintus ini? Yang pertama, kepandaian manusia pasti bertentangan dengan hikmat Allah. Ya, itu sangat dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ya, artinya jangan mengandalkan hikmat manusia, tetapi harus mengandalkan hikmat Tuhan, hikmat Allah. Kemudian orang Kristen yang mengidolakan pemimpin mereka, nah, ini akan berpotensi memecah belah gereja, memecah belah persekutuan. Orang Kristen yang mengidolakan pemimpin akan berpotensi menipu pemimpin mereka. Ya. Bahkan bisa meremehkan Allah. Kemudian Paulus juga memberikan nilai-nilai kehidupan Kristen kepada jemaat di Korintus, ya, tentang disiplin gereja yang sudah banyak dilupakan. Nah, contoh, ya, harusnya ada pemulihan buat para pemberontak. Nah, kemudian dia memperingatkan juga mereka yang masih labil, ya, harus tetap sungguh-sungguh. Kemudian bahwa setiap jemaat itu harus menjadi saksi bagi dunia dan hidupnya harus memuliakan Allah. Nah, ini disiplin tentang kehidupan sebagai suatu komunitas gereja. Jadi mereka harus juga mempunyai pengampunan kepada yang memberontak, ya. Kemudian memperingat untuk tetap serius, ya, sebagai orang Kristen, dan harus menjadi saksi dan hidupnya harus memuliakan Allah. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang dibagikan Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa orang Kristen tuh dibebaskan, ya, itu bukan untuk menyenangkan diri sendiri, ya, karena mereka dibebaskan dari dosa bukan semena-mena, ya, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Mereka dibebaskan dari dosa supaya dapat melayani Allah, nah, supaya dapat memenangkan orang lain. Nah, ini yang disalah mengerti oleh jemaat di Korintus tentang bahwa mereka telah dibebaskan dari dosa. Kemudian nilai-nilai selanjutnya yang kelima itu kebangkitan merupakan hakikat kekristenan. Ya. Bahwa kebangkitan bukan sebagai pilihan tambahan, ya, tetapi itu suatu hakikat bahwa setiap orang percaya pasti dibangkitkan. Nah, selanjutnya ada 7 pertanyaan dengan kalimat tidak tahukah kamu. Nah, ini yang termasuk yang unik, ya, dalam 1 Korintus. Ya, ada 7 hal. Nah, yang pertama, tidak tahukah kamu sedikit ragi, ya, menghamiri seluruh adonan. Ya. Tidak tahukah kamu orang kudus akan menghakimi dunia. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah anggota Kristus. Tidak tahukah kamu siapa yang mengiakan dirinya dengan pelacur menjadi satu tubuh dengan dia. Kemudian yang ketujuh, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, kita bisa temukan, ya, kalimat-kalimat pertanyaan tidak tahukah kamu ini di pasal 5, pasal 6, ya. Nah, ada ayat-ayatnya itu, saudara. Nah, Paulus mempersingkat Injil menjadi 4 dasar pengajaran. Nah, yang pertama, Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi dia rangkum, dia sederhanakan, ya, tentang Injil. Kemudian bahwa Yesus dikuburkan, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Dan kemudian Yesus menampakkan diri. Jadi ini yang Injil yang selalu disampaikan Rasul Paulus, ya, khususnya juga kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa Kristus mati, Kristus dikuburkan, Kristus bangkit, dan Kristus menampakkan diri. Artinya Kristus dia hidup. Ya. Ada 3 pasangan yang mencolok, ya, di 1 Korintus ini, ya, pasangan padanan kata, ya. Yang pertama, misal Adam pertama dan Adam terakhir, ya. Ini Adam terakhir merujuk kepada Yesus.
Nah, kemudian Paulus menjelaskan ada manusia pertama dan manusia kedua. Nah, ini cara Adam. Kemudian manusia dari debu dan manusia dari surga, yaitu Yesus. Jadi dia istilahnya ya, mengkomparasikan Adam sebagai manusia pertama dan Yesus ya. Yesus adalah juga Adam yang terakhir. Nah, ini teologi Paulus ini, saudara. Nah ini garis besar intisari dari 1 Korintus, saudara. Jadi yang pertama selalu ada pengantarnya. Kemudian kita bisa temukan di pasal 1 sampai pasal 4 skandal gereja yang terpecah. Kemudian di pasal 5 dan pasal 6 ada skandal moralitas, ya, imoralitas, ya, kehidupan jemaat yang tidak sesuai dengan firman, ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan-pertanyaan tentang perkawinan, ya, di pasal 7. Kemudian di pasal 8 sampai 11 bicara tentang dibebaskan, tapi seberapa bebas, ya, dibebaskan. Artinya dari dosa, tetapi dibebaskan itu ada bebas yang bertanggung jawab yang seturut dengan firman. Nah, di sana di 1 Korintus juga dijelaskan ya bebas yang bagaimana, ya, dijelaskan di pasal 8 sampai pasal 11. Kemudian kekacauan dalam ibadah di gereja, ya, di pasal 11 sampai 14. Kemudian bicara tentang kebangkitan orang mati pasal 15 dan pasal 16 maaf, Paulus menyimpulkan ya tulisannya. Ya, sekian saudara kasih dalam Tuhan,